Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 16 Oktober 2023, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-14, ayat 19 sampai dengan ayat 20. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhnya ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati Abram. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melihat Bapak Ibu Pendeta mengangkat kedua tangannya dalam ibadah minggu? Jika pernah, untuk apa Bapak Ibu Pendeta mengangkat tangannya? Ternyata Bapak Ibu Pendeta mengangkat kedua tangannya adalah mau mencurahkan berkat atau masuk dari Tuhan untuk warga jemaat yang ikut beribadah. Berkat Tuhan itu penting sekali sebagai bukti bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kita. Oleh sebab itu kita harus mengikuti ibadah sampai akhir agar mendapat berkat dari Tuhan. Jangan keburu pulang sebelum mendapatkan berkat Tuhan. Sebab Bapak Ibu Pendeta Gereja juga dipakai oleh Tuhan untuk mencurahkan berkat kepada kita. Sayang kalau keburu pulang. Dan pasti senang sekali dapat berkat dari Tuhan melalui Bapak Ibu Pendeta. Saudara-saudara yang kekasih, demikian juga Abram dalam nats renungan kita hari ini. Abram sangat senang sekali karena mendapat berkat dari Tuhan melalui Raja Salem yang bernama Melkisedek. Abram dengan senang hati menerima berkat Tuhan melalui Raja Melkisedek. Mengapa Abram mau menerima berkat melalui Raja Melkisedek? Karena Abram yakin bahwa Tuhan memakai Raja Melkisedek untuk mencurahkan berkat kepadanya. Berkat Tuhan yang diterima Abram melalui Raja Melkisedek berawal dari kemenangan Abram atas Kedorlaomer dan para sekutunya, membuat Raja Sodom dan Raja Salem datang menyongsong Abram. Raja Salem bukan hanya menyambut Abram, tetapi memberkatinya atas nama Allah. Sebagai balasannya, Abram mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Raja Sodom ingin membeli pasukan Abram dengan cara barter dengan harta benda. Tetapi Abram menolak permintaan Raja Sodom. Bahkan Abram tidak mau menyentuh sedikit pun hasil rampasan yang diperolehnya dari musuhnya, meskipun ia berhak atas harta tersebut. Abram tidak ingin orang lain menilai kalau kekayaannya diperoleh dari hasil rampasan. Penolakan Abram didasarkan pada keyakinannya bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan berkat. Itu sebabnya ia menyambut berkat yang diberikan Melkisedek dan menolak pemberian Raja Sodom. Raja Salem
juga dikenal dengan sebutan Melkisedek. Selain sebagai raja, Salem juga berperan sebagai imam Allah yang maha tinggi. Imam adalah jabatan keagamaan dan kerohanian. Roti dan anggur yang dibawa oleh Melkisedek memperlihatkan adanya kaitan dengan ritus keagamaan. Jadi apa yang dibawa dan didoakan Melkisedek seakan-akan menegaskan janji berkat Tuhan kepada Abram. Keberadaan Melkisedek cukup misterius. Ada tradisi yang menyebutkan Melkisedek sebagai perwujudan malaikat Tuhan. Apakah Abraham mengenal Melkisedek? Sama sekali tidak. Abram hanya bersyukur bahwa berkat dan doa Melkisedek membuatnya sadar bahwa Tuhan yang memberinya kemenangan. Perpuluhan yang diberikan Abram merupakan ekspresi iman atas doa Melkisedek. Artinya, sambutan Melkisedek Raja Salem setelah Abram menang dan mendapat berkat tentulah menggembirakan Abram. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya." Saudara-saudara kekasih, berangkat dari pemahaman di atas, dapat disimpulkan berkat Tuhan dapat hadir dalam berbagai bentuk dan cara. Kehadiran orang-orang di sekitar kita terkadang menjadi sarana penegasan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan atas hidup kita. Karena itu, janganlah kita meremehkan dan merendahkan orang lain. Bagaimanapun, mereka dapat dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan. Atas segala yang Abraham lakukan, tentulah Tuhan Allah yang patut dipuji. Dialah yang berkarya dalam kemenangan Abram atas Kedorlaomer. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami telah mendengar sebagian dari firman Tuhan. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu itu menjadi pegangan hidup kami hari ini. Untuk hari-hari yang akan datang pun, kami tetap rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Kami mohon Tuhan, tetap bersabda kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.